Bayangkan seorang istri yang setiap hari bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpinya demi keluarga yang ia cintai. Ia rela menahan lapar agar anak-anak bisa makan, rela menunda bahagia demi melihat suami tersenyum. Namun apa jadinya jika semua pengorbanan itu dibalas dengan luka yang paling dalam? Sebuah pengkhianatan dari orang yang ia percayai sepenuh hati. Inilah kisah nyata tentang cinta, kesetiaan, dan luka. Sebuah cerita yang akan membuka mata kita bahwa tidak semua orang yang kita sayangi akan sanggup menjaga hati kita. Sari menikah dengan Arman di usia muda. Dari awal hidup mereka jauh dari kata cukup. Arman bekerja serabutan, sedangkan Sari mengisi hari-harinya dengan mengurus rumah tangga. Meski begitu, Sari selalu punya mimpi. Suatu hari mereka akan punya rumah kecil yang nyaman, anak-anak bisa sekolah tinggi, dan kehidupan yang sederhana namun bahagia. Ketika anak pertama lahir, kebutuhan semakin besar. Sari tidak tinggal diam. Ia menjahit pakaian tetangga, membuat kue untuk dijual, bahkan terkadang menerima pesanan laundry kecil-kecilan. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. "Yang penting anak-anak sehat, Bang," katanya sambil tersenyum lelah. Arman hanya mengangguk, jarang benar-benar membantu. Tapi Sari percaya, selama mereka bersama, semua akan baik-baik saja. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya lelah, matanya berat, tapi hatinya penuh harapan. "Aku kuat demi kalian," bisiknya, sambil menatap foto keluarga kecil mereka. Sari tak pernah tahu, langkah pengorbanannya yang tulus ini, kelak akan dibalas dengan sesuatu yang menghancurkan. Hari-hari Sari dipenuhi rutinitas yang sama. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, lalu mulai menjahit pesanan atau menggoreng kue yang dititipkan di warung depan rumah. Sementara itu, Arman berangkat kerja tanpa kepastian. Kadang ia pulang membawa sedikit uang, kadang pulang dengan wajah lelah dan tangan kosong. Sari tak pernah marah. Ia selalu berkata, "Ya kak, apa-apa bang, yang penting kita sehat." Namun dalam hati ia sering menahan tangis. Ia tahu kebutuhan anak-anak semakin besar. Bayar sekolah, susu, pakaian, semua itu menunggu. Dan Arman, seakan tidak benar-benar peduli. Ia lebih sering nongkrong dengan teman-temannya setelah kerja daripada langsung pulang. Tetap saja Sari mencoba memahami. Mungkin dia hanya butuh hiburan, pikirnya. Tapi lama-lama kelelahan fisik dan batin mulai terasa. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Sari memandangi uang receh hasil penjualannya. "Cukup untuk beras 2 hari," gumamnya pelan. Ia menutup mata berdoa lirih. Dalam doa itu dia hanya meminta agar keluarganya diberi jalan keluar. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipinya. Suatu sore, Sari menunggu Arman pulang. Biasanya jam 5, ia sudah sampai rumah. Tapi kali ini, jarum jam sudah lewat 8 malam. Ketika akhirnya Arman datang, aroma parfum asing tercium dari bajunya. Sari terdiam, mencoba tidak curiga. "Dari mana, Bang?" tanyanya. Arman hanya menjawab singkat, "Kerjaan, Ri. Jangan banyak tanya." Hati Sari mencelos, tapi ia menahan diri. Malam itu, saat Arman sudah tertidur, Sari teringat cerita tetangga tentang suami yang selingkuh diam-diam. Ia menggenggam erat selimut, mencoba mengusir pikiran buruk. Arman bukan begitu, yakinnya. Tapi retakan kecil sudah muncul. Dan retakan jika dibiarkan bisa menjadi jurang. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering pulang larut. Sari tetap berusaha menutup mata, berpura-pura tidak ada yang salah. Namun tubuhnya tak bisa bohong. Setiap kali menunggu, jantungnya berdebar, matanya panas menahan tangis. Ia bertanya tadinya, apakah semua pengorbanannya benar-benar dihargai. Pagi itu, Sari sedang menjemur pakaian ketika tetangga menghampiri. Dengan nada setengah berbisik, ia berkata, "Sari, tadi malam saya lihat Arman di kafe kota. Sama seorang perempuan." Darah Sari seakan berhenti mengalir. "Mungkin salah orang," jawabnya cepat. Tapi bibirnya gemetar. Sepanjang hari, Sari berusaha menepis pikiran buruk. Namun saat mencuci baju Arman, ia menemukan struk dari restoran mahal. Jumlahnya besar, jelas bukan untuk makan sendiri. Lututnya lemas. Malam itu ia menatap wajah Arman yang tertidur pulas. Sari ingin bertanya, ingin menuntut kejelasan. Tapi ia takut jawaban yang keluar akan menghancurkan dunianya. Jadi ia hanya duduk menahan isak, sambil membelai kepala anak-anak yang tidur lelap. Dalam hati ia berteriak, "Kenapa harus aku yang diuji begini? Bukankah aku sudah berusaha jadi istri yang baik?" Tapi suara itu hanya bergema di dalam dada, tak pernah sampai keluar. Hari-hari terasa lebih berat. Sari mulai kehilangan semangat menjahit. Tangannya gemetar setiap kali jarum menusuk kain. Malam, ketika semua tertidur, ia berjalan ke dapur, duduk di kursi kecil dan menangis tanpa suara. "Aku sudah berjuang sepenuh hati, tapi mengapa balasannya begini?"
bisiknya. Besoknya, ia mencoba menegur Arman dengan lembut. Beng, kalau ada masalah cerita sama aku. Jangan dipendam. Arman justru marah. Kamu curiga terus. Aku capek ditanya-tanya. Sari terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam. Bukan hanya soal pengkhianatan, tapi sikap Arman yang seolah menutup pintu komunikasi. Sari sadar ia tidak bisa selamanya menahan rasa sakit sendiri. Tapi ia juga bingung harus kemana. Malam itu ia menulis di buku kecil. Jika cinta dibalas pengkhianatan, apakah aku masih kuat bertahan? Tulisannya kabur, bercampur dengan tetes air mata yang jatuh. Hari itu Sari sedang membereskan kamar ketika ponsel Arman berbunyi. Biasanya Arman tak pernah lepas dari ponselnya, tapi kali ini tertinggal di meja. Hati Sari berdebar, ia ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar. Ada pesan masuk dari seorang wanita, namanya tersimpan dengan inisial aneh, R. Isi pesannya membuat tubuh Sari lemas. Makasih ya sayang, semalam indah banget. Jangan lupa janji kita minggu depan, dunia seakan runtuh. Sari jatuh terduduk di lantai, air matanya mengalir deras. Semua dugaan yang ia coba tepis kini terbukti nyata. Malam itu ketika Arman pulang, Sari menatapnya lama. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan sakit hatinya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata singkat, Bang, aku lelah. Arman menatapnya sebentar, lalu pura-pura tak mengerti. Tidur aja, Ri. Besok juga hilang. Sari menangis diam-diam, merasa dirinya hanyalah bayangan di mata suaminya sendiri. Sejak malam itu, Sari berubah. Senyumnya hilang, matanya sering sembab. Ia tetap mengurus rumah, tetap menjahit, tapi semua dilakukan dengan hati kosong. Anak-anak mulai bertanya, Mama sakit ya? Kenapa sering nangis? Pertanyaan polos itu menusuk hati Sari. Ia tersenyum paksa, Mama nggak apa-apa, Nak. Padahal di dalam dirinya badai semakin besar. Arman semakin jarang di rumah. Ketika ada pun ia lebih sering menatap layar ponsel daripada menatap wajah istrinya. Sari mencoba sekali lagi bicara baik-baik. Bang, kalau memang sudah ada yang lain, bilang sama aku. Jangan biarkan aku bertahan dalam kebohongan. Arman marah besar. Kamu itu terlalu banyak curiga. Aku kerja keras, kamu malah nuduh macam-macam. Sari terdiam menahan isak. Ia sadar, pengkhianatan bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga sikap yang menolak kejujuran. Malam itu, ia menulis di buku kecil. Mungkin aku memang harus siap menghadapi kenyataan pahit. Hari Minggu seharusnya jadi waktu keluarga. Anak-anak bersemangat menunggu Arman untuk jalan-jalan. Tapi Arman pulang tengah hari dengan alasan sibuk. Kalian berangkat sendiri aja, katanya. Anak-anak kecewa, wajah mereka murung. Sari mencoba menghibur dengan membawa mereka ke taman dekat rumah. Di sana anak bungsunya tiba-tiba bertanya polos, Mama, kenapa Papa nggak pernah mau main sama kita lagi? Air mata Sari tak terbendung. Ia memeluk erat anak-anaknya, menangis di hadapan mereka. Maafkan Mama, Nak. Mama janji akan selalu ada buat kalian. Itulah pertama kalinya Sari benar-benar menangis di depan anak-anaknya. Ia seberas gagal melindungi mereka dari luka. Sepulangnya, ia duduk lama di kamar, menatap dinding kosong. Aku harus kuat bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka. Di hati kecilnya, ia mulai menanam tekad baru. Kalau Arman terus seperti ini, ia akan memilih jalan sendiri. Suatu malam, Sari akhirnya tak bisa lagi menahan emosi. Ia menghadang Arman yang baru pulang larut. Bang, aku tahu semuanya. Aku tahu ada perempuan lain. Suaranya bergetar, matanya basah. Arman kaget, tapi bukannya merasa bersalah, ia malah berteriak. Kalau kamu nggak suka, ya sudah. Aku capek hidup miskin begini. Dia bisa kasih aku kenyamanan yang kamu nggak pernah bisa kasih. Ucapan itu menghantam Sari seperti palu besar. Jadi selama ini, semua yang aku lakukan nggak ada artinya. Arman tak menjawab. Ia menutup pintu dengan kasar, meninggalkan Sari yang jatuh tersungkur. Anak-anak terbangun, menangis ketakutan. Sari berusaha menenangkan mereka meski dirinya sendiri hancur. Malam itu ia berjanji pada dirinya. Aku tak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Aku akan bangkit. Berkata diri. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mengambil keputusan besar. Ia menambah pekerjaannya, menerima order lebih banyak, bahkan mencari kerja paruh waktu di toko kelontong. Semua dilakukan agar ia tidak lagi bergantung pada Arman. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Sari makin sibuk, ya, komentar mereka. Sari hanya tersenyum tipis. Di balik kesibukan itu, ia sedang membangun kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Arman semakin jarang pulang. Sari berhenti menunggu. Ia berhenti berharap.
Kalau memang takdirku harus berjuang sendiri, aku akan jalani, katanya pada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia tetap merasakan luka yang tak kunjung sembuh. Malam itu ia menulis di buku kecilnya. Cinta bisa saja berkhianat, tapi aku tidak boleh berhenti mencintai diriku sendiri dan anak-anakku. Sari semakin larut dalam kesibukan. Ia bekerja di toko kelontong dari pagi hingga siang, lalu menjahit di rumah sampai malam. Tubuhnya sering gemetar karena kelelahan, tapi pikirannya terus berputar. Bagaimana agar anak-anak tetap bisa sekolah, bagaimana agar rumah tetap ada makanan di meja. Suatu sore, Lila, sahabat lamanya, datang berkunjung. "Ri, kamu kurusan sekali. Kamu nggak bisa terus begini. Kamu butuh sandaran." Awalnya Sari enggan bercerita, tapi akhirnya air matanya pecah juga. Ia menumpahkan semua rasa sakit dari pengorbanannya, dugaan perselingkuhan, sampai pertengkaran besar dengan Arman. Lila menggenggam tangannya. "Kamu kuat, Ri, tapi kamu juga manusia. Kamu berhak bahagia. Kalau memang Arman sudah tak peduli, kamu harus pikirkan jalan untuk melindungi dirimu dan anak-anakmu." Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang membuka mata. Malamnya, Sari menatap anak-anaknya yang tidur lelap. Ia berbisik, "Mama janji, Mama nggak akan biarkan kalian terluka lagi." Untuk pertama kalinya, tekad itu terasa lebih kuat dari ketakutannya. Hari itu, Sari memberanikan diri menemui seorang ustazah di pengajian dekat rumah. Ia ingin mencari ketenangan batin. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kalau suami berkhianat, apakah aku harus tetap bertahan demi anak?" Sang ustazah menatapnya lembut. "Anak-anak butuh ibu yang sehat jiwanya. Kalau bertahan hanya membuatmu hancur, itu bukan lagi pengorbanan, tapi penyiksaan. Katufunnya hak untuk memilih jalan terbaik." Kata-kata itu menusuk tapi juga melegakan. Sari pulang dengan hati campur aduk. Malamnya, Arman pulang larut dengan wajah mabuk. Sari mencoba bicara baik-baik. "Bang, kalau memang sudah tidak sayang lagi, katakan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan." Arman menatapnya dengan mata merah, lalu berkata dingin, "Kalau kamu nggak kuat, ya silakan pergi." Kalimat itu menutup semua keraguan. Sari menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi di balik tangisan, ada kekuatan baru lahir. "Baiklah," gumamnya, "kalau itu maumu, aku akan bangkit dengan caraku sendiri." Besok paginya, Sari mulai menata rencana. Ia membuka rekening sendiri dengan uang hasil kerja kerasnya. Ia juga mencari kursus singkat menjahit online untuk menambah keterampilan. Setiap langkah kecil yang ia lakukan terasa seperti membangun dinding perlindungan bagi dirinya dan anak-anak. Anak-anak pun merasakan perubahan. "Mama sekarang lebih semangat," kata si sulung. Sari tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Mama lakukan semua ini untuk kalian." Namun Arman semakin menjauh. Ia jarang pulang, bahkan ketika pulang hanya membawa emosi. Suatu malam ia marah karena makanan yang tersaji sederhana. "Kamu nggak becus jadi istri," teriaknya. Sari menatapnya tenang. "Aku mungkin tidak sempurna, Bang. Tapi aku berusaha sekuat tenaga. Kalau itu masih kurang, mungkin memang bukan aku yang kamu butuhkan." Arman terdiam, lalu pergi meninggalkan rumah lagi. Di hati Sari ada luka, tapi juga ada rasa lega. Ia mulai belajar melepaskan. Hari-hari berikutnya, Sari benar-benar fokus pada dirinya. Ia bangun lebih pagi, olahraga ringan, lalu memulai pekerjaan dengan energi berbeda. Ia juga mulai aktif di komunitas kecil pengusaha rumahan. Dari sana, ia mendapat semangat baru. "Aku nggak sendirian," pikirnya. Namun luka lama masih menghantui. Kadang saat melihat pasangan suami istri berjalan bergandengan, matanya panas. Tapi alih-alih larut, ia menulis di bukunya, "Aku tidak akan biarkan luka ini mengurungku. Luka ini harus jadi kekuatanku." Anak-anak mulai tumbuh lebih dewasa. Mereka membantu membereskan rumah, bahkan ikut mengantar pesanan kue. "Mama, kita bisa kok jalanin semua ini bareng-bareng," kata si sulung.
Sari memeluk mereka erat. Dalam dekapan itu, ia merasa tidak sepenuhnya kalah. Ia kehilangan cinta dari seorang suami, tapi ia menemukan cinta tanpa syarat dari anak-anaknya. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar dan berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk terus melangkah, meski jalan ini penuh air mata." Suatu siang, Sari menerima kabar mengejutkan dari tetangga. Arman ketahuan berseteru dengan perempuan simpanannya. Rupanya hubungan itu tidak seindah yang ia bayangkan. Sari hanya menghela napas. Itulah akibat dari pengkhianatan, pikirnya. Malamnya, Arman pulang dengan wajah kusut. Ia mencoba bicara, tapi Sari sudah berbeda. "Bang, aku sudah terlalu banyak menangis. Kalau kamu ingin kembali, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata." Arman terdiam. Ia melihat Sari yang dulu lembut kini berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Sari tahu hatinya mungkin tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu hidupnya tak boleh berhenti hanya karena pengkhianatan. Ia punya anak-anak, ia punya mimpi, dan ia punya harga diri yang harus dijaga. Malam itu ia menulis, "Hari ini titik balik. Aku memilih untuk hidup meski tanpa dia." Arman mulai sering pulang tapi bukan untuk meminta maaf. Ia datang membawa sunyi dan tatapan asing seperti tamu di rumah sendiri. Sari menyambut tanpa senyum sopan namun berjarak. Ia sudah menyiapkan daftar hal yang harus dibicarakan, nafkah anak, jadwal bertemu, dan kemungkinan konseling. Begitu teh di meja mendingin, Sari bicara duluan. "Bang, kita perlu aturan. Bukan untuk menghukummu tapi untuk melindungi anak-anak." Arman tertawa miring. "Aturan apa lagi? Ini rumahku juga. Justru karena ini rumah kita berdua, kita tidak bisa hidup seperti orang asing," jawab Sari. Ia mengeluarkan kertas berjudul Garis Batas, Jam Kunjung, Komitmen Nafkah, Larangan Membawa Orang Ketiga ke Lingkungan Rumah, dan kesepakatan untuk tidak bertengkar di depan anak. Arman mengerutkan kening. "Kau sekarang keras sekali." "Bukan keras," Sari menatap lurus. "Ini namanya menjaga diri." Arman ingin membantah, tetapi kalimatnya patah sendiri. "Aku berantakan, Ri," katanya lirih. "Dia tidak seperti yang kubayangkan." Sari menahan desakan iba. Ia tidak lagi ingin menjadi tempat pelarian bagi seseorang yang menolak bertanggung jawab. Kalau benar mau memperbaiki, buktikan dengan tindakan, bukan janji. Ia menunjuk kolom tanda tangan. Arman diam. Lila datang sebagai saksi, duduk tanpa suara di ujung kursi. Arman menandatangani satu persatu. "Aku akan coba," gumamnya. "Coba tidak cukup," ucap Sari lembut. "Anak-anak butuh kepastian." Malam itu, mereka menempelkan kertas itu di belakang pintu, seperti doa yang diingat, sederhana namun tegas. Tidak ada pelukan, hanya pena, tanda tangan, dan batas yang akhirnya diberi nama. Setelah Arman pergi, Sari berdiri lama di ambang. Ia menutup mata lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak lagi meminta seseorang berubah demi mencintaiku. Aku mengubah cara aku mencintai diriku." Pada detik itu, takutnya surut setapak, diganti tenang yang sunyi, namun nyata. Beberapa minggu berlalu. Komitmen di kertas itu bekerja setengah hati. Arman kadang menepati, kadang menghilang. Suatu sore, telepon berdering. "Berhenti merebut Arman," suara perempuan itu tajam. "Aku tidak merebut siapapun," jawab Sari tenang. "Yang kuperjuangkan hanya hak anak-anak." Telepon ditutup dengan tawa getir. Malamnya Arman datang, wajahnya kusut, ada sisa cekcok yang belum kering. "Kau bicara apa ke dia?" Suaranya meninggi. Sari menatap lembut namun tegas. "Aku tidak bicara padanya. Aku bicara pada diriku. Aku selesai dengan kebohongan." Meja bergetar saat tangannya menghentak, tapi Sari tidak mundur. Pertengkaran pecah bukan teriakan, melainkan kalimat-kalimat dingin yang melukai lebih dalam. Arman menuduh Sari memprovokasi. Sari menatap lurus. "Aku tidak ingin memenangkan pertarungan. Aku ingin menghentikan perang." Ia mengambil map berisi catatan. Jadwal sekolah, biaya, kebutuhan bulanan. "Ini prioritas kita kalau kau masih merasa menjadi ayah." Anak-anak mengintip. Sari menurunkan suara meraih bahu mereka. "Masuk kamar dulu, Mama urus." Ketika pintu kamar tertutup, Sari kembali menghadap. "Kalau engkau bersedia hadir, hadir sepenuhnya. Kalau tidak, jangan sepakati sesuatu yang akan kau ingkari." Arman tertawa miring lalu pucat.
Ada kelelahan menua di matanya. Aku tidak tahu cara kembali, bisiknya. Kembali bukan sekadar pulang, jawab Sari. Kembali adalah hadir, jujur, konsisten. Jika engkau tidak sanggup, jangan paksa aku menunggu. Ia membuka pintu. Pergilah malam ini. Besok, kalau kau ingin jadi ayah, datanglah sesuai jam yang kita sepakati. Jika tidak, biarkan aku menutup bab ini. Arman berdiri, nyaris berkata sesuatu, lalu urung. Di ambang ia menoleh. Kau lebih kuat dari Kuri. Pintu tertutup. Sunyi menggema, namun tidak lagi menakutkan. Sari memeluk anak-anak. Mama di sini, ucapnya pelan. Sedih dan lega bertemu dalam dada, seperti dua arus sungai yang akhirnya menemukan muara. Sari menyusun ulang hidupnya seperti menata kain sebelum dijahit. Pagi untuk mengantar anak, siang di toko kelontong, sore menjahit, malam belajar pemasaran online. Ia membuat katalog sederhana, memotret produk dekat jendela agar cahaya halus. Pesanan bertambah. Komunitas UMKM memberi dukungan, berbagi tips, menularkan harapan. Jangan lupa harga dirimu lebih mahal daripada diskon, tulis seorang rekan. Sari tersenyum. Kerja keras terasa seperti doa yang diucapkan dengan tangan. Kerapian menjadi tameng. Ia memisahkan rekening, menyimpan bukti, dan mengirim laporan singkat pada Arman tiap akhir bulan. Pemasukan, pengeluaran, kebutuhan anak. Semua rapi, bukan untuk mengontrol, melainkan untuk menjaga dirinya tetap waras. Ketika sepi datang, Sari menatap daftar mimpi yang dulu hampir ia buang. Kursus profesional, mesin obras, kios kecil di pinggir pasar. Pelan-pelan, bisiknya pada cermin. Yang penting maju. Suatu sore, sekolah anak mengadakan pentas seni. Arman berjanji hadir. Sari menata ekspektasi. Tidak tinggi, tidak rendah. Di aula, musik mengalun, anaknya menari kaku tetapi berani. Sari bertepuk tangan paling keras. Kursi di sampingnya kosong. Usai acara, pesan singkat masuk, maaf ada urusan. Dada Sari menegang lalu kendur. Dah sedih tetapi tidak lagi menghancurkan. Ia telah belajar membedakan kehilangan sementara dan kehilangan diri. Malam itu ia memeluk anak-anak lebih lama. Kalian hebat, ucapnya. Dan mama bangga. Di meja, mesin jahit berdengung lagi. Jarum naik turun seperti detak jantung yang kembali teratur. Sari menata jadwal, menempel catatan kecil di dinding, target mingguan, waktu istirahat, dan satu kalimat tebal. Hidup bukan menunggu orang lain menepati janji. Hidup adalah menepati janji kepada diri sendiri. Ia meniup lampu tidur dengan hati yang lebih ringan, siap menyambut esok. Lila membawa kabar. Ada bazar UMKM di balai kota, stan gratis untuk penjual rumahan. Daftar, Ri, ini kesempatan. Sari ragu, takut ditolak, takut tak laku. Tetapi ia ingat bagaimana selama ini ia bertahan di hal-hal yang ia takutkan. Ipeni menyiapkan produk terbaik, menempel label sederhana dengan namanya. Pagi bazar itu ia datang lebih awal, menata meja kecil, dan menuliskan kalimat di karton. Dibuat telaten, dibayar tulus. Pengunjung ramai. Sari tersenyum, menawarkan, menjelaskan tanpa memelas. Seorang ibu pemilik butik menatap jahitannya lama. Kamu bisa terima pesanan tetap? Tanya ibu itu. Tangan Sari dingin, tetapi suaranya mantap. Insya Allah bisa. Mereka bertukar kontak. Menjelang sore, Arman muncul tak terduga. Wajahnya lelah, matanya menimbang. Produknya bagus, katanya singkat. Sari mengangguk. Terima kasih sudah datang. Malamnya, pesan masuk dari butik. Uji coba 3 desain per pekan. Sari bersandar pada kursi plastik, menatap langit senja yang pecah oranye. Di titik itu ia mengerti, pintu tidak selalu terbuka karena kita mengetuk keras. Seringkali ia terbuka ketika kita berhenti memaksakan yang salah dan merawat yang benar. Tak lama, pesan panjang dari Arman menyusul, pengakuan, penyesalan, keinginan memperbaiki. Sari membacanya tanpa amarah, tanpa euforia. Terima kasih sudah jujur, balasnya. Tapi pemulihan butuh waktu dan bukti, bukan kata. Arman menawarkan membantu antar bahan. Sari setuju dengan syarat jelas. Di jam kunjung, fokus pada anak, tidak mengganggu ritme kerja. His penuh ponsel dan tak kembali ke kain yang bersih. Jarum bergerak, benang mengikat pola baru. Masa depan tak lagi menyerupai lorong gelap. Ia lebih mirip jalan kampung yang sederhana, berkelok, namun terang oleh lampu-lampu kecil di teras tetangga. Sari menarik napas panjang. Aku siap, katanya pada dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Pesanan dari butik stabil melalui rekomendasi. Rumah kecilnya kini punya ritme, dengung mesin jahit, tawa anak, dan doa yang tenang.
Arman sesekali hadir tepat waktu, belajar menyiapkan sarapan saat mengantar anak sekolah. Penuh berdekat Gina kembali seperti dulu. Dan Sari sadar itu bukan tujuan. Tujuannya adalah pulih, menerima luka, lalu melangkah lagi. Suatu sore hujan turun. Sari membuat teh hangat menatap halaman basah. Anak bungsu menggambar rumah. Ia, kakaknya, dan Sari. "Papa?" tanya Sari. Anak itu mengangkat bahu. "Kadang ada, kadang tidak, tapi Mama selalu ada." Kalimat polos itu menyentuh bagian hati yang Sari jaga paling dalam. Ia memeluk anaknya, menghirup aroma sabun di rambut kecil itu. Di benaknya, kalimat tumbuh. Kehadiran adalah cinta yang paling bisa dipercaya. Di buku catatan, Sari menulis 3 hal yang ingin ia wariskan. Kejujuran, keberanian meminta tolong, dan kemampuan memulai ulang. Ia menutup buku lalu menatap cermin. Perempuan itu bukan lagi bayangan lelah. Iestat adalah Sari yang memilih diri tanpa membenci, yang memaafkan seperlunya dan membatasi seperlunya. Tentang Arman, waktu akan menjawab, apakah ia sungguh berubah atau sekadar menyesal. Sari tidak lagi menggantungkan nasibnya pada jawaban itu. Ya udah berjalan pada jalannya sendiri. Malam datang pelan. Sari mematikan lampu ruang kerja dan berdiri di ambang. "Terima kasih," bisiknya, "karena jatuh membuatku menemukan kaki." Ia mengecek selimut anak-anak lalu menutup pintu. Esok sederhana. Antar sekolah, jahit pesanan, makan bersama, tertawa kecil. Hal-hal biasa yang ternyata paling tahan lama.